Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham tua, fundamental bagus dan masih murah, PER hanya 3 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham tua yang menarik nih, di mana listing sejak tahun 1994. Artinya perusahaan sudah berusia 28 tahun di bursa, bahkan lebih senior dibandingkan saham blue chip seperti BCA dan Mandiri. Mimin membahas saham ini karena punya kinerja yang baik, di mana laba naik 100% dan utangnya tergolong rendah. Selain itu, PER hanya 3 kali, meski harga saham sudah naik sebanyak 400% dalam 5 tahun terakhir. Karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Melia punya aset 6,42 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 6,12 triliun. Artinya aset perusahaan ini naik sebanyak 4,90% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 6,42 triliun, Melia punya aset tetap sebanyak 4,35 triliun. Artinya 67,76% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 1,36%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 6,42 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 0,81 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 72,34%. Kedua, liabilitas. Melia punya liabilitas 2,76 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 2,71 triliun. Artinya hutang perusahaan naik sebanyak 1,85% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 2,76 triliun, perusahaan punya utang jangka panjang sebanyak 0,88 triliun. Artinya, 31,88% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 5,38%. Selain utang jangka panjang, ada juga liabilitas imbalan kerja. Dari total liabilitas 2,76 triliun, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja sebanyak 0,53 triliun. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 1,85%. Ketiga, ekuitas. Melia punya ekuitas 3,66 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3,41 triliun, berarti ekuitas perusahaan ini naik sebanyak 7,33%. Nah, dari total ekuitas 3,66 triliun, perusahaan punya penghasilan kompresif lain sebanyak 2,99 triliun. Artinya 81,69% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. Melia punya pendapatan 1,33 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 1,07 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 24,30% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Melia punya biaya pokok penjualan sebanyak 0,81 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 0,73 triliun. Berarti biaya pokok naik sebanyak 10,96% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Melia mampu menghasilkan laba sebanyak 0,254 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,124 triliun, berarti laba perusahaan ini naik sebanyak 104,84% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Melia punya ROE 27,80% dengan NPM 19,14%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 75,38%. Rasio keuangan perusahaan ini tergolong memuaskan baik ROE, NPM, dan DER. Hal itu karena mereka mencetak peningkatan laba hingga 100% di awal tahun 2022. Sedangkan dari sisi utang, perusahaan masih memiliki utang yang wajar dengan angka DER di bawah 100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,79 kali dan PBV 1,05 kali. Saham Melia mempunyai valuasi PER dan PBV yang menarik dengan angka yang belum terlalu tinggi. Meski begitu, kamu tidak boleh terlalu euforia dengan hal ini, melainkan harus dibedah lagi penyebab valuasinya bisa serendah ini. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari pertambahan saldo kas.
2. Liabilitas perusahaan naik karena utang usaha yang bertambah. 3. Ekuitas naik karena modal minus yang semakin berkurang. Ini harus jadi pertimbangan ya kalau kamu ingin membeli saham ini. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh lebih besar daripada beban pokok penjualan. 5. Rasio keuangan perusahaan terlihat baik dari berbagai aspek. 6. Valuasi masih rendah, tapi kamu perlu analisa lebih jauh lagi. Demikian analisa singkat saham LIA berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Min menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Min lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Nah, dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Min juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan secara otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik dengan e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Thank you.